Itu seolah-olah baru sekarang. Saganda seolah baru sekarang. Andi padahal seolah baru sekarang. Padahal mereka udah di penjara lama. Jadi kalau ngomong siapa jasa dengan presiden, sekarang saya pernah nulis di Twitter. Soal Jumbo dan Gadang saya. Tidak ada jasa presiden dan seluruh menteri dibanding ketiga orang ini. Tidak ada yang mampu melebihi. Bayangkan dari mahasiswa karena dipecat, Jumur dipecat, ya ini di penjara, kami, ya. Kami itu Soeharto itu mulai reformasi tidak akan ada tanpa kami, karena sejak kami mulai pertama gong mencalon turunkan Soeharto yang akhirnya mereka di penjara, saya sebagai koordinator pembelaan terhadap mereka. Satu yang tidak boleh turun dari isu dan merangkai 5 Agustus ITB dan ini. Nah jadi kalau ngomong pinter ITB, tidak ada yang bisa dari ITB. Jadi soal fakultas lain orang. Jadi kalau mau ngomong cuman inilah banyak tabir. Jadi kalau menurut saya setuju dengan forum di sini adalah memberi pembelajaran buat semua orang. Ya, semua aktivis demokrasi, termasuk aktivis demokrasi. Kalau istilah Mas ini, aktivis pro demokrasi juga sekarang mah ada pejuang, ada pecundang. Alhamdulillah dengan berjaringan dan masih datang itu karena kita masih berjuang. Jadi saya ingin katakan hanya itu aja sebelum. Kalau saya kasih tahu juga ini yang acara yang punyanya Hasan dengan kawan-kawan anti PPPD yang lain, cuman karena dianggap Garutnya dianggap pecahan botol. Kita di daerah karena kita tahu bahwa mereka memiliki mutu jauh dibanding presiden dan calon presiden yang lain. Tapi bukan mempromosikan presiden, ini hanya membandingkan betapa kita lebih mulia value kebaikan. Yang hadir kebanyakan Banjar, Banjar. Nah, Ciamis, Tasik, Garut, Jogja. Tadi ada beberapa wilayah Jawa Barat. Ada beberapa serikat, ada dari BEM-nya, dari mahasiswa. Ini aja bisa ya. Nah, karena dia pakai inisiator, sebagai apa? Saya sebagai panitia swasta untuk yang gembira dan hanya ini mesti silaturahmi kan yang junior dengan kalian. Itu aja. Kasih. Oke, karena Kang Agus juga nanti yang akan menutup, kita mulai dari sini kemudian. Para pejuang rakyat, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita punya acara-acara seperti ini jadi ingat zaman dulu ya. Zaman dulu tuh ya ada pertemuan-pertemuan seperti ini sering gitu dilakukan. Karena ada satu suasana yang harus dibenahi bareng-bareng gitu. Dan sekarang kita kembali lagi ke masa itu. Dan ada korban-korban juga yang sama dengan pada masa itu. Dan sekarang mungkin akan banyak lagi korban karena ada undang-undang yang baru itu ya. Undang-undang yang mengkritik itu menghina ya. Jadi tahun 90 ya 89 ya. Peristiwa 5 Agustus itu pasal yang dituduhkan ke saya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penghinaan terhadap pemerintah RI yang sah, kira-kira itu. Itu tahun 89. Nah sekarang muncul lagi pasal itu, gila juga. Jadi akan berbahaya lah. Temanya dulu kan ada state and society, state versus society. Saya rasa akan muncul lagi tema itu, state versus society. Karena society yang sekarang ada itu semuanya dilumpuhkan juga oleh kekuasaan yang ya mungkin efektif ya, sama dengan efektifnya zaman Soeharto. Kalau Soeharto dulu kan otoritarian berbasis senjata, kalau sekarang otoritarian berbasis konspirasi gitu, kira-kira begitu. Konspirasi oligarki, parlemen dan sebagainya. Tapi ujungnya tuh ya nggak beda. Nah ini dari orang lingkungan hidup,
dilawan, orang agraria, pejuang-pejuang agraria dilawan, masyarakat adat dilawan, gerakan buruh dilawan, human rights dilawan, semua dilawan gitu oleh states gitu, oleh negara yang direpresentasikan oleh pemerintah lah kira-kira begitu. Jadi muncul lagi gitu loh, muncul lagi state versus society. Saya sendiri sekarang alhamdulillah kemarin dapat amanah untuk memimpin organisasi buruh tertua dan terbesar namanya SPSI yang ditidurkan selama puluhan tahun. Jadi pimpinan sebelumnya tuh kira-kira ya bagian dari pemerintah lah begitu. Dan ketika ada semacam kongres gitu, akhirnya saya dinobatkan sebagai ketua umum, dan ini ada suasana baru dari gerakan buruh karena gerakan buruh terbesar dan tertua ini selama ini tidur gitu loh. Nah sekarang tugas saya membangunkan, dan saya sedang membangunkan itu. Ada rencana bahwa pada akhir Juli, karena arogansi yang begitu kuat dari kekuasaan tentang undang-undang Omnibus Law yang sudah dilakukan demonstrasi protes ratusan kali, dialog ratusan kali tidak mempan juga, maka rencananya teman-teman gerakan buruh pada sekitar akhir Juli akan mendatangkan 1 juta buruh ke Jakarta gitu. Ya, saya tentunya saya ikut di dalamnya, dan saya juga menggalang ke beberapa, bahkan saya sekarang sudah turun juga. Nah saya pengen tahu aja, Nani siap kamu? saya tidak akan melangkahkan kaki pada satu perundingan sebelum undang-undang itu dicabut. Jadi saya nggak tahu ujungnya kayak apa. Karena banyak yang berunding-berunding, nggak ada dia apa-apa, berunding-berunding nggak jadi apa-apa. Nah sekarang kita pengen tahu 1 juta pelabuhan, 1 juta orang dulu, dan ya mohon maaf ini, tapi mungkin jangan disebarkan dulu ke yang lain-lain. Orang udah tahu. Gitu ya. Jadi SPS itu menguasai 118 pelabuhan internasional dan domestik, pelabuhan laut. Jadi semua pekerjanya tuh ada sekitar mungkin hampir 70.000. Kayak Tanjung Priuk, di Pelawan, di mana Makassar, dan pelabuhan-pelabuhan lokal yang ngirim logistik dan sebagainya. Mereka juga udah siap untuk mendukung gerakan 1 juta masa itu, sehingga mudah-mudahan ini terjadi, seluruh pelabuhan akan mogok juga. Dan kalau itu terjadi, masa sih nggak dicabut undang-undang itu? Gitu Pak Agus? Iya. 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 Jadi mereka bilang ini untuk rakyat. Nah, rakyat, jadi gini, ada teori kuantitas itu akan menentukan kuantitas. Jadi kalau kita punya pikiran yang sangat bagus seperti di malam ini, pasti pikirannya dahsyat semua. Ini prodem yang ada rakyatnya. Ya, ya Pak Agus. Ini saya men-challenge ya. Semua pikiran di sini bagus, kemudian ingin ada perubahan. Datang ke penguasa dengan jumlah 1.000 orang, minta satu perubahan yang luar biasa bagusnya, cerdas, elok dan sebagainya. Dan itu ternyata nggak direken kan, kalau pikirannya luar biasa bagus. Nah sekarang coba kita datang dengan 1 juta gitu loh. Orang-orang berjasa. Nah, gitu. Karena orang berjasanya pecah. Nah, jadi ada pemikiran, saya pribadi akan sungkem ke orang tua saya di Bandung, dan saya akan memimpin long march dari Bandung ke Jakarta dengan ribuan buruh ya. Mudah-mudahan, tadi saya sudah ada komitmen sih, ada beberapa teman di berbagai tempat juga mungkin akan gabung. Jadi mungkin dari Garut datang ke Bandung, sama-sama dari mana, Sukabumi, dari Lampung, dari semua akan datang. Kita long march. Kita tunjukkan bahwa kita dalam suasana yang sangat tidak suka dengan kebijakan itu. Jadi itu saja, saya nggak banyak lebar. Kalau soal teori-teorinya Saganda ini dahsyat, kita dengerin, kita saling inilah. Tidak ada tindakan revolusioner tanpa teori-teori revolusioner. Tapi yang menarik, pertemuan ini bisa melahirkan
sejuta, rencana juta. Dahsyat. Ya, syukur kalau puluhan ribu nanti dari Garut juga datang sama-sama itu. Bukan maksudnya yang lo. Siap. Tapi tidak boleh ada satupun dahan yang patah dalam aksi itu. Tidak boleh ada satupun pot bunga yang pecah. Tidak boleh ada satupun lembar sampah. Kita tunjukkan kita orang-orang beradab yang melawan penguasa-penguasa yang tidak beradab. Dan petani kita sampai hari ini melakukan itu dan tidak pernah kalah. Alhamdulillah. Kita belum pernah kalah. Hidup Garut. Ahimsa. Perubahan dari Garut. Hidup Jabar. Hidup Indonesia. Hidup rakyat yang melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum kenal nama saya Syah Ganda tapi pakai nenggolan. Kalau nenggolannya nggak ada dipikir orang abdi orang Sunda. Tapi yang Sunda asli itu Jumhur. Jumhur ini saya harus kasih tahu dia ini sebenarnya keturunan dari Raja Galuh. Ya, jadi supaya tahu orang bahwa dia ini kakek neneknya itu udah Raja Galuh di di Ciamis itu. Ya. Abad keempat. Abad keempat. Jumhur. Saya malam ini mohon maaf kalau terlambat teman-teman. Kita baru jalan dari Jakarta jam 12. 6 jam di perjalanan. Tadi Hasan mentraktir kita kamar di Cipanas. Karena namanya Cipanas kita seger-seger dulu gitu. Nggak tidur, cuma santai sedikit. Jadi karena ini agenda camping kan datang malam nggak apa-apa. Ideologis. Jadi ketika Hasan datang hari Kamis kalau nggak salah ketemu saya, Rebu atau Kamis, mendadak. Tapi saya kalau udah bilang Garut, saya punya kenangan banyak. Ya, kenangan saya di Garut ini pertama kali adalah menggerakkan long march mahasiswa dari Bandung ke Garut untuk membela petani-petani Badega. Kalau ada orang lain yang mengklaim di ITB itu tanpa sepengetahuan saya bohong. Karena yang menggerakkan itu dulu namanya awalnya adalah Komite Mahasiswa Pemuda untuk Rakyat Badega, di mana saya founders. Ya bukan saya tapi saya founder, saya pendiri. Ya ada Sujati juga di situ, mana tadi Bu Sujati? Ya. Ini jadi saksi-saksi, jangan ada orang mengklaim saya yang ini ke Garut. Nggak ada. Ada Pasca, mana Pasca nggak kelihatan dulu. Wah, kok bisa ini kayak Taliban nih Pasca nutup-nutup nih gimana? Ya kan? Hah? Ya, Wahyono tuh itu teman-teman yang ini yang kami sebut dulu KPM URI itulah yang menggerakkan long march dari Bandung ke Garut ke Badega. Bandung Garut. Ya, terus sebagian ke Badega. Kita mau mengusir kerakusan dari konglomerasi pemilik tanah yang mau merampok tanah-tanah petani. Dan itu melahirkan apa yang kemudian teman-teman di Bandung dengan tokoh sentralnya Agustiana dalam aksi-aksi menjaga marwah petani dan melanjutkan ya sama-sama lah kita ini. Mau ke Belanda aja aku lanjutin. Cuma di penjara ke Belanda aku lanjutin. Iya. Kesinambungan. Agustiana bilang kesinambungan. Padu kipayah. Yang kedua, kenapa saya begitu terkenang di Garut ini? Kelompok-kelompoknya Nisa, Ibang, Mahmud, Ruli, sebelum Mahmud jadi ketua PPMG itu ada satu yang jadi orang HAM itu, siapa namanya? Hambali ya. Apa segala. Jadi melupakan sanad dia. Hah? Melupakan sanad jadi. Iya, oke lah. Tapi yang jelas mereka ini saya bingung. Ketika Bandung waktu itu mengalami keruntuhan gerakan mahasiswa, teman-teman Garut ini mengisi gerakan itu. Ya. Ya supaya saya ini saksi sejarah. Jadi saya itu dulu tidak punya lagi tempat atau tidak banyak ruang di Bandung memberikan kaderisasi. Tapi ketika Garut itu muncul, kita datang ke kemari untuk memberikan kaderisasi. Ya,
hampir beberapa kali pindah itu kelompok PPMG ya Nisa ya. Saya datang terus. Jadi Bandung hidupnya gara-gara PPM. Iya, ada teman-teman yang memberikan inspirasi. Nah kemudian kita melihat ketika itu temanya sentral, maka Garut itu bukan lagi Garut dalam pengertian dia subordinasi Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat, tapi dia itu melintas sampai ke Jakarta. Jadi porosnya itu dulu Garut Jakarta, ya. Dan Jakarta tiba-tiba ke Garut kayak Santoso mana tadi dia dapat istri di sini. Itu gara-gara itu sebenarnya semua. Oh 2 kali. Ya kira-kira gitulah sejarah-sejarah ini membuat saya itu apa namanya? Namanya dia, ya. Saya juga pernah sama Marlin datang kemari ya ke pesantrennya Nisa. Kita dari Jogja ke beberapa titik kemudian berakhir di Garut. Nah Garut ini luar biasa. Ya tentu kemudian kita tidak mengatakan bahwa Garut lebih unggul dari teman-teman Tasik, dari teman-teman Cirebon, teman-teman Ciamis dan lain-lain. Tapi itu sebenarnya biasa. Ya yang paling penting dia berkembang, maju, jadi kesadaran aktivis kolektif yang demikian banyak sampai saat ini. Adanya deh. Jadi resonansinya berkembang. Resonansi berkembang. Sampai ke Cirebon ada Makmun. Makmun Cirebon. Saya kenal Makmun udah 15 tahun mungkin. Ya kan? Sampai ke Cirebon. Tapi yang saya dorong-dorong dia. Jadi teman-teman sekalian, ini memang luar biasa. Jadi saya datang kemari ini bukan hanya karena Hasan mengundang, tapi saya sebenarnya juga kalau tahu juga saya datang tanpa diundang. Karena saya merasakan panggilan itu kalau di Garut ini. Jadi saya terlambat ini karena udah ke jadwal. Saya tadi ceramah di Muhammadiyah tentang Islamofobia. Baru habis itu karena udah janji baru saya bisa ke sini ya bersama Wahyono ya. Wahyono ini teman-teman harus catat ya. Si Mimih, mana Mimih tadi? Mimih itu waktu mau ditangkap zaman Soeharto, dia dilindungin oleh ITB, teman-teman masuk ITB. Ya, di mana Wahyono sebagai mentornya waktu itu. Ya, ada Sawal, ada Arwin Lubis dan lain-lain. Ya, Mimi benar kan itu sejarah semua. Supratman ya, rumah bilik. Ya, di rumah bilik Supratman, kemudian di kampus waktu mau ditangkap juga di Supratman, dibawa sama teman-teman ITB di dalam kampus ITB. Mimi selamat. Itulah jaringan kita hebat. Nah, itulah jaringan kita hebat di zaman Soeharto. Ya. Teman-teman sekalian, ya, saya juga membesu Agustiana ketika di penjara di Garut. Ya, itu persahabatan kita sampai begitu. Dia di penjara, kita datang membesu Agustiana. Sampai hari ini tidak pernah terputus. Tidak pernah terputus. Karena apa? Karena yang kita bangun ini yang disebut silaturahmi, solidarity, persaudaraan yang sangat dalam. Yang kita kadang-kadang melihat teman-teman tuh ada sedikit miring kiri kanan, pemihakannya sana, kadang-kadang taktis sana, tapi kita nggak pernah mencurigai dia. Saya nggak pernah mencurigai Agustiana, Mimi, Nisa dan lain-lain. Dan teman-teman mungkin juga begitu terhadap saya. Apa yang tidak perlu dicurigai itu konsistensi perjuangan. Karena punya akidah. Ya, akidah kita adalah akidah perjuangan. Teman-teman sekalian, saya dan Jumhur baru dipenjara oleh rejim Jokowi tahun lalu. Saya 10 bulan, Jumhur 8 bulan. Sebelumnya mahasiswa saya dan Jumhur dipenjara juga. Saya dipenjara di zaman Orde Baru bareng, ya sempat kita sekian bulan sama di Kebun Waru. Kemarin saya sama Jumhur juga satu kamar. Jadi ketika kita masih muda ngelawan Soeharto satu kamar, sebelahan. Di zaman sekarang kita di penjara lagi satu kamar. Jadi kalau Jumhur sama saya udahlah tahu luar dalam, karena di kamar mandinya penjara itu kan kelihatan, saling kelihatan kan semua. Jadi saya sama Jumhur udah nggak bisa lagi kita saling bilang ini itu nggak. Udah kita siang malam dengkurnya siapa paling banyak misalkan itu. Nah, Jumhur tahu gitu loh, Jumhur ngapain di penjara, karena jam demi jam, menit demi menit, ya selama saya 10 bulan, dia 8 bulan, kita ngalamin kesamaan. Jadi tahulah ritmenya. Sampai melahirkan buku. Penamatan supaya marifat. Ya, supaya makrifat. Nah teman-teman sekalian, untuk apa kita berjuang kan itu sebenarnya pertanyaannya.
Ya kan kita kan punya kesempatan untuk tidak berjuang enak-enak, kemudian jadi menteri seperti sekarang yang nggak tahu perjuangan, nggak ngerti rakyat, nggak tahu harga-harga naik, harga-harga barang naik, tiba-tiba kaget. Inilah semua yang berkuasa. Ya kan? Mereka nggak tahu nasib rakyat itu apa, tapi mereka berkuasa. Bayanginlah nasib Indonesia sekarang yang saya yakin sejak awal bahwa ini orang kalau tidak punya histori memperjuangkan nasib rakyat seperti Agustiana Hasan dan teman-teman, tidak punya sejarah, kedua tidak mempunyai political idea, ya, pertama pemihakan tadi, kedua political idea, tiba-tiba mimpin negara, hancurlah negara ini semua. Inilah problem pokok kita, cuman orang nggak percaya kalau ini problem pokok. Problem pokok kita adanya leadership yang tidak mencintai rakyat. Ya, kalau Mahfud MD kemarin mengatakan ada tantangan leadership yang lemah, buat saya lebih buruk dari itu, leadership yang tidak mencintai rakyat. Bayangkan teman-teman sekalian, ketika saya membaca buku Indonesia Menggugat dan saya menuliskan pledoi yang harusnya saya bacakan, Menggugat Indonesia Menggugat, 10 bulan saya tulis di penjara. Saya bersama Jumur mendiskusikan, bayangkan di zaman Soekarno 90-an tahun yang lalu, upah petani itu sama dengan 6 kilogram beras 93 tahun yang lalu. Jumhur sebagai ketua serikat buruh di sektor perkebunan menanyakan kepada jejaringnya baru-baru ini, berapa gaji kamu dikonversi dengan beras? Saat ini sama dengan zaman kolonial, sama-sama 6 kilogram beras, sama rata-rata 60.000, 70.000. Itu SPSI terlindungi, kalau yang tidak SPSI, ini SPSI yang terlindungi. Yang informal, yang bukan SPSI, itu berarti lebih buruk lagi dari zaman kolonial. Lalu kita merdeka untuk apa? Nah, pertanyaannya di situ, merdeka untuk apa? Soekarno mengatakan bahwa dia ini ingin melakukan koreksi terhadap struktur kolonial yang menindas. Makanya dia melawan, dia dipenjara, dari penjara ke penjara. Bukan hanya Soekarno, saya bukan mau meninggikan Soekarno karena ada Marlin sebagai sesama ini. Tapi itulah contoh daripada pejuang-pejuang dulu yang memerdekakan Indonesia, founding fathers kita, itu adalah untuk menghancurkan struktur kolonial. Apa itu struktur kolonial? Struktur kolonial adalah struktur kapitalis yang di atasnya adalah oligarki. Oligarki yang menguasai negara. Apa itu negara? Negara itu menurut Karl Marx adalah alat penindas yang dikendalikan segelintir kapitalis oligarki. Haram jadah. Itu kata Karl Marx. Bagaimana kata Al-Quran? Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Ankabut 39, Musa itu melawan 3 simbol. Satu namanya korun, itulah oligarki. Ya. Yang kedua adalah Fir'aun, penguasa yang dikendalikan korun. Yang ketiga adalah Haman, arsitek yang mempunyai banyak jabatan-jabatan yang diberikan oleh Fir'aun untuk apa? Luhut. Nah, itu yang ngomong Luhut. Yang ngomong LBB bukan saya ya, itu Marlin Dinamikanto. Repdem tuh, Repdem. Nah, tapi kira-kira gitulah. Jadi sebenarnya Al-Quran sudah menyatakan di 14 abad yang lalu ya, nanti Nisa dan Mimi sebagai ada satu lagi kalau di Indonesia. Kiai NU bernama yang dibeli oleh Kiai yang dibeli. Ya, tapi kira-kira gitu maksud saya, artinya itulah negara. Negara itu adalah alat penindas. Nah, kita mau membalikkan negara ini untuk menjadi alat pembebasan. Negara ini alat untuk mensejahterakan.
Negara ini alat untuk membuat tanah-tanah ini tidak dikuasai cukong-cukong. Dulu itu dikuasai oleh VOC. Tanah-tanah kita puluhan juta hektar itu dikuasai oleh VOC. Vereniging Oost-Indisch, ya, perusahaan Hindia Belanda, VOC. Sekarang namanya oligarki, itu sama aja. Jadi yang dilawan Soekarno dulu dan kita lawan, yang membuat saya masuk penjara dan Jumur masuk penjara dan teman-teman Agustiana masuk penjara dulu, itu adalah karena melawan kapitalis penindas, oligarki penindas. Sepakat? Sepakat. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita udah ngerti struktur perjuangan, ya, maka kita orang-orang ngerti tentang political idea. Maka kita yang punya hak untuk memimpin negara ini. Bukan tukang mebel yang tidak pernah mengerti tentang political idea, tidak pernah menderita. Kemudian camping penderitaan seperti ini, kita senang penderitaan, maksud saya kita menghayati, nggak pernah dan lain-lain, tiba-tiba menguasai negara. Maka kita berpikir, lu siapa? Datang dari mana? Dari gorong-gorong. Yang saya kaget kata Mas Hinton, Bang kalau ketemu lagi nanti presiden ke depan datang dari gorong-gorong, injak Bang, dia bilang. Untung Mas Hinton udah pulang, kalau nggak saya minta dia beri kesaksian di sini. Karena Mas Hinton yang bilang sama saya, di dalam forum 98 yang ramai. Hah? Nggak jadi datang? Nah, jadi maksud saya, Dilarang Erik. Dilarang Erik Thohir. teman-teman sekalian, jadi maksud saya, kita berkumpul di sini adalah untuk merebut negara itu. Kita harus merebut. Nah, kalau kita nggak berhasil merebut negara, maka rakyat itu tidak mendapatkan orang-orang seperti Agustiana, seperti Hasan, seperti Marlin, seperti Santoso dan lain yang memang mau mengurus rakyat. Merebut kedaulatan. Merebut kedaulatan, merebut pemerintahan. Itu yang harus kita lakukan. Dengan cara apa? Ya, itu kita pikirkan. Ada yang cara-cara yang tentunya harus diatur oleh moral. Nah, moral itu di atas konstitusi. Nah, ini harus kita pikirkan bagaimana caranya. Apabila itu kita biarkan negara itu dikendalikan oleh orang-orang yang tidak tahu harga sayur mayur lagi naik, harga beras naik, harga kebutuhan pokok naik 70% saat ini. Ya, pengakuan sendiri kemarin dari Menteri Perdagangan bahwa kenaikan itu sudah 70%. Ya, sampai pakai kaget. Itu maksud saya, itu bahaya. Kenapa? Karena rakyat, bayangkan buruh-buruh yang ikut di bawah koordinasi Jumhur, teman-teman yang kita bina petani atau kita sendiri petani, itu cepat atau lambat semua penghasilan kita terserap pada kebutuhan pokok tadi. Dan kita tidak punya spare untuk apa? Untuk menyekolahkan anak, memperbaiki mobilisasi vertikal, tidak mempunyai spare uang untuk kesehatan yang lebih baik, dan lain-lain yang lebih baik. Inilah bahaya Indonesia ke depan. Teman-teman sekalian, waktu tidak banyak buat kita, ya, kita harus bergerak bersama-sama untuk memastikan bahwa Indonesia ini tidak boleh dikangkangi oleh oligarki. Ya, kita harus masuk kepada perundingan yang benar. Ya, dulu ada perjanjian Renville, ada perjanjian macam-macam di zaman Belanda. Ya, kita juga harus memikirkan, teman-teman petani harus memikirkan bagaimana petani ini mempunyai konsep agar land reform itu terjadi. Bagaimana kalau kita berunding? Salah satu ketika kita berkuasa nanti, yang saya usulkan harus ada Kementerian Reformasi Agraria. Selama ini teman-teman seperti KPA dan lain-lain, Revolusi Agraria. Ya, dia harus ada Kementerian Revolusi Agraria atau Kementerian Reformasi Agraria. Harus ada. Jadi bukan seperti sekarang Kementerian ATR, nggak jelas maknanya. Harus ada, kita datang pada agenda kami tidak mau lagi ada perusahaan menguasai 5 juta hektar lahan sawit. Harus ada. Kalau nggak ada gunanya malam ini kita merenung. Ya. 200 triliun hasil penjualan minyak goreng kemarin.
Kemana uangnya? Tidak ada jatuh ke rakyat. Jokowi coba berusaha menunjukkan dia berani melawan oligarki minyak goreng itu, dia tutup ekspor. Baru seminggu apa pret? Nggak bisa teman-teman. Jadi kita harus punya agenda. Jangan cuman kita nanti. Jadi kelemahan saya, generasi saya, Agustiana, Marlin, Pasca dan lain-lain, nuntut Soeharto turun. Tapi ketika Soeharto turun nggak punya agenda, ya Santoso dan lain-lain nggak punya. Kita senang aja Soeharto turun loh. Tiba-tiba datang ganti serigala, macan, harimau, apa segala, lebih ganas lagi. Tukang bajak semua. Nah kita harus siapin agenda. Yang kedua saya bilang sama Jumhur, besok tidak ada lagi Menaker, Menteri Tenaga Kerja. Nggak boleh ada Menteri Tenaga Kerja. Kita bukan mau ngurusin tenaga kerja saja, kita mau ngurusin upah buruh supaya tinggi. Oleh karenanya yang kita butuhkan adalah Menteri Perburuhan. Jelas pemihakannya, Menteri Perburuhan. Jadi kalau ada rejim ke depan yang kita bisa ikut menentukan, kita minta Menteri Perburuhan. Supaya menterinya itu kerjanya itu bukan membela cukong, membela asosiasi pengusaha, tapi pastikan bahwa Menteri Perburuhan ke depan adalah membela buruh agar upahnya naik. Atau presiden serikat buruh kayak Jumhur. Nah kalau Jumhur bisa jadi presiden, saya paling senang di dunia. Ya kan? Selain Rizal Ramli. Hah? Udah usai ya. Ya kalau saya prefer Jumhur lah. Jumhur saya pokoknya kalau ditanya orang kan pilihan lu presiden siapa? Jumhur. Yang ada di sini lah, yang ada di sini. Ya kalau di depan Masinton saya bilang Jumhur sama Puan. Jadi kan ada yang ngomong Puan. Jangan Anies Puan, Jumhur Puan. Atau Anies Jumhur. Hah? Atau pokoknya ada Jumhurnya gitu loh. Ngapain kita kumpul di sini cari orang lain? Hah? Setuju. Lawan? Hah? Kenapa? Oh saya mau jadi duta besar di Belanda. Mohon maaf. Cita-cita saya itu yang terakhir. Duta besar di Belanda. Ini sangat mencerahkan dan sangat menyemangatkan. Karena yang saya bingung soal calon presiden, siapa antara kamu dengan Jumhur? Jumhur. Dan sekarang ini tenang kita. Oh iya. Oh maksudnya jadi tenang. Oh, udah Jumhur. Jadi plong. Karena ini dua sering melengkapi. Enggak. Jumhur. Saya tuh cita-cita saya duta besar di Belanda. Udah itu aja. Nanti teman-teman anaknya mau sekolah ke Belanda, saya tampung semua. Gratis. Mau liburan juga. Iya. Saya udah janji sama istri saya orang Belanda. Saya udah janji saya pengen di masa tua bisa ngomong istri lah di sana. Katanya mau di SPP, udah disediain tanah. Iya. Tanah, nggak apa-apa, tanah kedua. Ya kan, masa Agus aja yang bisa ini. Ini jadi dua kalau ini. Canda. Ini rekam juga canda gitu kan. Oh, Dadang nih kacau lu edit dang. Rekor. Keluar rumah. Iya. Jadi kembali ke cita-cita tadi kan. Jadi kita harus punya cita-cita. Ini kita satukan kekuatan. Ya, kita nggak boleh lagi terpecah belah oleh istilah-istilah yang diciptakan oleh oligarki. Hanya oligarki yang bisa memecah belah. Hanya Belanda oligarki dulu yang bisa melakukan divide et impera. Sekarang kita nggak mau lagi. Kita harus bersatu. Gerakan tani, gerakan buruh, gerakan miskin kota, gerakan dan ulama dan lain-lain itu harus bersatu. Ini harus kita galang sebagai kekuatan rakyat supaya bisa mendikte kaum oligarki itu. Ya, ini yang saya impikan malam ini bisa menjadi resolusi. Ya, agar teman-teman tuh membuat resolusi tentang persatuan nasional. Ya, ada Inam juga tadi saya lihat dari perwakilan Jogja. Ya, bisa dari berbagai kota lagi dikembangkan. Jadi Ben Yono tuh. Yono tadi saya lihat. Jadi tolong ini saya berharap kepada Nisa dan teman-teman supaya ada resolusinya. Jadi resolusinya itu bukan resolusi ini tapi yang substantif tadi. Jadi nasib buruh, nasib tani. Ya, kita tidak boleh lagi
ada orang punya juta-juta hektar ke depan, nggak ada. Kita bilang kalau juta-juta kita perang, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, semua itu tanah-tanah itu, tambang-tambang itu, semua dikasih sama rakyat. Tidak ada orang bangga, oh lu kaya, siapa paling kaya di Indonesia? Paling kaya di Indonesia ini adalah pemilik tambang batu bara. Dia baru, kalau menurut Faisal Basri, 1.000 triliun hasil tambang dijual kemarin batu bara karena perang Ukraina dan ada masalah Cina sama Australia ini. 1.000 triliun, kemana uangnya? Ke rakyat nggak ada. Ya, sedikit royalti dinaikin baru-baru ini, royalti nggak ada, nggak jelas. Ya. Jadi teman-teman sekalian, itu tambang-tambang yang ekstraktif itu nggak boleh dikasih cuman begitu aja sama pemegang konsesi ini. Pemegang konsesi ke depan tuh harus rakyat, koperasi rakyat. Kita ciptakan ide-ide sosialistik supaya apa? Supaya rakyat itu yang mendapatkan sebanyak mungkin. Nah, itulah yang menjadi pikiran-pikiran saya selama ini sama Jumhur. Kalau di penjara kita diskusi ya. Mudah-mudahan teman-teman yang banyak di sini saya lihat lebih muda, ya, energinya lebih besar, bisa membreakdown Dan lebih memiliki kebenaran. Dan militansi. Nah, membreakdown bagaimana ide-ide besar itu turun, ya, menjadi sebuah aksi rakyat. Karena nggak pakai aksi rakyat nggak bisa. Ya, di mana-mana itu oligarki itu hanya takut dengan aksi rakyat dan idealisme. Karena di kepala oligarki itu, dia ngitung kepala orang itu dolar. Ini berapa dolar harga Marlin, berapa dolar harganya Andrianto, berapa dolar harganya Saganda. Mereka begitu di kepala dia, digepok sama dia pakai uang. Nah, kita harus bisa memperkuat diri melawan itu, tidak tergoda. Hanya bisa kalau massa rakyat kuat dan tidak tergoda. Ya, alhamdulillah Agustiana bilang udah teruji dan kita kembangkan, kita besarkan, ya. Kita masih banyak waktu, kita nggak usah takut dengan istilah copras capres, kita nggak usah mikirin itu, ya, karena copras capres itu kan ketemu itu lagi nanti, ya. Apa percaya ini mengulang aja, ya. Karena apa? Karena itu semua capres ini nanti berutang budi 10 triliun kepada bandar, ya, dia harus sibuk lah. Bagaimana caranya ngebalikin itu? Nggak ada, ngurus rakyat nggak ada. Coba capres itu kan kawan kita. Yang celakanya yang coba capres itu kawan kita. Ya, kalau ada kawan kita mesti didorong oleh mobilisasi rakyat yang tidak berbayar. Enggak, maksud saya yang mengisukan cupra capres. Oh, yang mengisukan cupra capres, teman. Oke. Ya itu. Jadi teman pecundang ya sudah. Ya, teman-teman sekalian, terakhir dari saya berharap pertemuan malam ini tidak lepas begitu aja, ya, karena saya melihat ini spektrum kita ini spektrum yang misalkan antara Mimih, saya dan Marlin ini kan udah 3 mazhab nih. Ya. Kalau tambah Agustiana, tambah 2, dia Agustiana mazhab sendiri udah 2, ya, 1, 2, 3, 5, ya kan? Dia nggak bisa satu mazhab, dia mazhab 2. Jadi saya senang ketemu Mimi malam ini, ya. Marlin udah lama di Jakarta nih, nggak ketemu dulu, bareng sering dan lain-lain. Agustiana, kita ini memang ada rakyat kan, ada pimpinan rakyat. Pimpinan rakyat. Masa gini, saya memahami bagaimana dulu Soekarno, Jadi bukan pecahan botol, Hasan. Natsir, Wahid Hasim, Tan Malaka, apa segala itu. Begini spektrumnya luas, tapi karena cintanya pada bangsa ini, mereka bisa menembus batas. Ini yang harus terjadi. Saya nggak ingin nanti kita saling curiga, ya. Oh, ini agendanya siapa nih? Enggak, kita nggak apa-apa saling tunggangi, nggak apa-apa. Tapi tunggangi dalam pengertian untuk rakyat. Selama misalkan saya lihat misalkan teman-teman Repdem misalkan yang senior Marlin, Masinton, Hasan apa segala masuk agenda kerakyatan, ya nggak ada masalah, saya nyemplung aja. Kan kita bisa kebaca kan, oh mereka agendanya apa? Agenda anti oligarki, sama, ya udah main sama. Kalau kita udah sering memelihara sampai hari ini. Nah makanya saya untuk generasi yang ada di sini yang lebih muda-muda,
tolong perkuat barisan ya, karena pemecah belah bangsa ini akan datang lebih dahsyat daripada yang kemarin. Kalau dekat-dekat pemilu ini, wah mereka datang cepat gitu ya, dengan datang dengan uang dan datang dengan kekerasan. Ya kalau kita nanti dianggap gangguan, mereka hajar kita dengan kekuatan negara itu. Demikianlah keakraban ini kita pertahankan. Terima kasih atas undangannya pada saya dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jumur ke depan lagi katanya, kata Kang Agustiana. Ya, ini kan orang pada kangenan. Selamat malam. Yang pertama tentu saya bersyukur bisa berada di tengah-tengah para pejuang-pejuang, para teman-teman lama mungkin yang sekian purnama tidak berjumpa, sekian waktu ya, walaupun mungkin berada di satu kota belum tentu bisa ketemu gitu loh. Dengan Marlin satu kota agak beda, karena Marlin ini kan 8 tahun ini kan boleh dikatakan kan di kubu sana, ya enggak? Kita di kubu sini, jadi mungkin agak sulit juga bertemunya gitu loh. Tapi alhamdulillah kita bisa ketemu malam ini gitu loh. Karena tadi kesulitan saya ini kan pembicara terakhir ya kan, udah diambil semua sama Bang Saganda. Ya kan, pidato tadi kan, saya rasa udah mewakili semua apa yang ada di isi saya dengan Pak Jumur, dengan teman-teman semua. Jadi saya nggak akan berorasi, saya hanya ingin bercerita saja sedikit. Kota Garut ini merupakan kota kenangan saya, karena Kota Garut ini adalah lintasan pertama saya bergerak menjadi aktivis. Jadi tahun 93 yang lalu, saya menghadiri pernikahan almarhum Agus Lenon dan Tati di Karawang. Nah itu pertama kali saya keluar kota, pernikahan Agus Lenon ya, almarhum, udah almarhum kemarin. Udah almarhum Kang Agus. Ya kamu semester 1. Iya, semester baru lah. Dari situ kita menggalang dana di acara pernikahan Agus Lenon itu, diumumkan kita akan menengok pejuang rakyat Garut yang bernama Agustiana, ya kan? Ya, waktu itu kita belum tahu siapa tuh Agustiana, ya kan? Bitor lah waktu itu yang mempelopori lah, karena dia baru keluar penjara waktu itu, baru keluar penjara Cipinang ya. Dan kami menggalang dana di acara pernikahan itu, dapatlah sekitar 2 juta sekian lah kira-kira kurang lebihnya, ya kan? Lumayan besar kali Kang Agus ya waktu itu ya. Nah setelah itu kita kumpulkan dana di situ tahun 93 itu ya, sekitar bulan Juli Agustus kalau nggak salah. Nah saya berkesempatan menemui Kang Agustiana di LP Garut waktu itu. Jadi memang penuh ini Kang Agus, penuh apa ya, penuh sebuah kenangan utama, karena di Garut inilah saya ketemu pejuang rakyat, dan itulah lintasan kota pertama saya ketika saya keluar dari Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, sekitar tahun 96 yang lalu ya, ketika saya pertama kali menjadi ketua Humanikam, Himpunan Masyarakat Kemanusiaan dan Keadilan. Ya. Saya pernah di penjara juga tahun 93 dengan aksi yang namanya Front Aksi Mahasiswa Indonesia. Itu gabungan seluruh mahasiswa se-Jawa Bali ya waktu itu ya. Termasuk Kang Agus ikut juga. Cuman dia lari paling cepat, depan saya dia larinya. Padahal dia harusnya ditangkap. Waktu itu ya 93 tuh, saya ingat benar tuh. Ketika saya lari, cepat di belakang saya, ada lari cepat bener. Agustiana saya. Aduh. Pius Lutilanang yang sekarang jadi bosnya Marlin, buka itu gerbang depan, ditendang tuh sama Pius tuh gerbang depan. Lolos Pius Lutilanang waktu itu. Waktu aksi kami ya 93 itu. Kang Agus ini loh. Bener. Jadi Farid. Jadi ya udah, saya menikmati sama kayak Bang Ganda, Bang Jumur tadi ya. Saya juga mengalami pemenjaraan Orde Baru. Cuman saya nggak selama beliau, saya cuma 10 bulan waktu itu. Karena pengadilan kita waktu itu pengadilan yang sangat spektakuler pada era itu ya. Karena waktu itu tahun 93 itu sudah mulai ada bibit-bibit perpecahan di Orde Baru waktu itu antara kelompok A dan kelompok B. Karena waktu itu kenapa kami tahu? Karena waktu kami diperiksa di Polres Jakarta Pusat, ada 2 komando yang berbeda-beda gitu loh. Mau dilepaskan, seneng orang tua kita, tiba-tiba nggak dilepaskan gitu loh. Tiba-tiba treatmentnya beda-beda gitu loh. Belum ada PRD gitu loh. Itu Pak Tito Karnavian, mantan Kapolri itu yang penanggung jawab pemeriksaan kita tuh. Makanya waktu tadi ngobrol sama Bang Ganda di mobil,
ketika ada acara di sebuah acara diskusi, saya berani waktu itu mengkritik Pak Tito. Karena waktu itu ya Pak Tito memang ya dia yang nangkap kami waktu itu, yang nangkap dan memeriksa aja, sehingga saya tahu persis apa itu peristiwa di Pami dan bagaimana fungsi dan tanggung jawab Pak Tito saat itu ya kan. Jadi kita udah ngalamin lah bagaimana proses Orde Baru, kenapa harus kami lawan, kenapa kami harus bertahan saat itu gitu loh. Nah sekarang menginjak yang tadi saya bilang, Kang Agus, saya tahun 96 menggantikan Bang Bursa sebagai Ketua Umum Humanika, Himpunan Masyarakat Kemanusiaan Keadilan, dan saya waktu itu, kalau saya tidak salah ya, Garut ini menjadi kota kedua cabang Humanika waktu itu. Ya Kang Agus juga yang menginisiasi waktu itu kan. Gali Ketua Humanika pertama di Garut waktu itu ya. PMI. Sebelumnya di Humanika di Lampung. Nah di Lampung HMI. Di sini PMI. Jadi memang penuh kenangan ini Garut ini gitu loh. Dan saya waktu itu mungkin bisa Agus Dana sering lah membangun komunikasi ya pada masa Orde Baru itu. Termasuk Hasanuddin waktu itu pasti tahu lah. Ya supporting pertamanya Humanika. Jadi memang bahkan tahun 96 itu ketika saya berada sama Bang Buyung almarhum ya di Bandung, waktu itu ada ledakan peristiwa besar di Jawa Barat yang menyangkut kerusuhan Tasikmalaya waktu itu. Sehingga saya berinisiatif menemuin Bang Buyung ke Bandung waktu itu. Karena waktu itu udah ada indikasi teman-teman mau di TO ya, Kang Agus ya. Mimi segala macam gitu-gitu, terus Humanika Garut dibilang dalangnya kan. Nah, kita lagi berunding tiba-tiba almarhum Gus ngomong, dalang naga hijau Tasikmalaya tuh Humanika kata Gus tuh. Kita sama Bang Buyung langsung sok kan, loh kok kenapa jadi Humanika? Akhirnya saya cepatlah kembali ke Jakarta. Karena si Gali, Mimi tadi Bang ada cerita kan, akhirnya bisa diselamatkan juga. Akhirnya saya lapor Gus Dur waktu itu ke Polda Metro Jaya dengan waktu itu ya. Saya nggak ada urusan pada saat itu gitu loh. Ada Bang Hariman mencegah Bang Buyung. Saya pikir ini kan kita demi organisasi, ya kan, Kang Agus kan. Kita harus bersihkan benar gitu loh. Karena ngeri itu statement itu gitu loh. Dan waktu itu mungkin udah kelihatan lah apa yang terjadi Orde Baru. Ada elemen-elemen Orde Baru yang mulai tidak ada indikasi-indikasi untuk melakukan pembusukan di dalam gitu loh. Ya adu domba. Jadi bertakat ada naga merah, naga hijau, macam-macam lah waktu itu. Udah mulai terjadi perpecahan. Dan di saat itulah mulai dikenal oleh publik yang namanya militer merah putih dan militer hijau. Jadi udah kelihatan tuh. Itulah. Jadi memang udah situasi itu maksud saya itulah yang mempercepat krisis yang dialami oleh Orde Baru. Nah itu yang kedua. Yang ketiga memang akhirnya yang tadi Bang Ganda bilang situasi hari ini kita ini seperti apa gitu loh. Mau apa posisi kita melihat situasi hari ini yang betapa besar kuatnya oligarki hari ini mencengkram sini-sini kehidupan kita gitu loh. Dan tadi Bang Ganda udah menjelaskan semua. Sekarang tinggal bagaimana kita menstimulisasi, melakukan sebuah upaya-upaya untuk ya kita hilangkanlah apapun background kita selama ini. Jadi istilah kampret kardun itu menurut hemat saya udah nggak ada gunanya juga gitu loh. Yang kampret juga nggak dapatkan sesuatu, ya nggak benar nggak Marlin? Yang cebong nggak usah yang cebong juga begini aja. Saya lihat Marlin di grup naik bis kota Prima Jasa dari kampung rambutan ke Garut. Saya bilang Marlin 8 tahun berpuasa masih naik bis kota. Saya bilang ini ironis banget gitu. Artinya kan tanda petik ya. Sekarang apa lagi gitu loh? Kadrunnya nggak dapat apa-apa, kampretnya nggak dapat apa-apa, kadrun nggak dapat apa juga, Kang Agus gitu loh. Jadi apa juga? Jadi selama ini kita dipermainkan oleh yang namanya kekuasaan yang oligarki itu. Kita selama ini beradu, mereka ngeruk habis-habisan kekayaan negara kita gitu loh. Ya enggak? Kekayaan tambang seperti Bang Faisal bilang tadi itu. Kan ada selisih tuh, tambang. Gimana? 2 triliun uangnya kemana? Sawit juga begitu, Kang Agus. Hampir semua kekayaan alam kita dikeruk habis-habisan di rejim ini gitu loh. Muncul lagi undang-undang Minerba yang melegitimasi bagaimana tadinya cuma 25 tahun kontrak karya itu harus dikembalikan ke negara secara otomatis diperpanjang tanpa harus ada kontrak lagi Marlin di undang-undang itu ngeri nih. Ini di rejim yang katanya rejim yang revolusi mental. Tulisan kemarin Kikuyan di Kompas ya kan, nggak ada yang direvolusi. Kalau revolusi mental itu semua itu ada perubahan yang mendasar, ternyata nggak ada kan gitu loh. Bahkan lebih ganas lagi gitu loh. Jadi menurut emak saya sekarang ke depan bagaimana kita memperkuat posisi kita sebagai rakyat, ya enggak?
Kini kan banyak nih elemen-elemen yang tadi Kang Agus bilang bisikin saya, ini ada yang dari Tasik, ada yang dari Banjar, ada yang dari Garut, dan semua spektrum. Dan Hasanuddin berhasil mengumpulkan kita semua di sini gitu loh. Ya nggak? Jangan. Kita sih nggak peduli kata Bang Adi tadi. Ada yang menunggangi kan nggak penting. Sekarang ini bagaimana kita? Ini kan udah jelas nih kemarin ya. Reshuffle yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya kan, itu reshuffle yang nggak ada maknanya sama sekali gitu loh. Itu hanya memperkuat positioning kekuasaan dirinya dan kelompoknya, nggak ada yang berarti buat rakyat, ya kan? Harusnya kan kekuasaan reshuffle itu dilakukan manakala ada perubahan kinerja, Kang Agus, ada perubahan lah untuk memperbaiki ekonomi. Jelas ekonomi liberal tidak ada perbaikan, ya kan? Terus terang hukumnya juga memble. Giliran yang beroposisi kayak Pak Jumur kemarin, wah langsung digerbek habis-habisan. Giliran Nikita Mirzani gagal, polisi mengambil itu, Kang Agus. Ini kan ngeri juga kita gitu loh. Ya nggak ada apa gitu loh. Masa lawan orang kayak gitu polisi nggak bisa ambil gitu loh, aneh. Sementara aktivis kita yang oposisi cepat benar mereka ngambil gitu loh. Jadi hukum yang seperti sekarang ini yang hukum yang nggak benar gitu loh, hukum yang berpihak pada kekuasaan. Jadi semua sendi-sendi kehidupan hari ini menurut hemat saya ya, kacamata saya, ini udah berada di titik nadir bahwa situasi sekarang ini mendekati situasi di masa pos Orde Baru menjelang tumbang kemarin gitu loh. Nah sekaranglah tiba saatnya kita berkumpul menyatukan sikap, kekuatan kita. Mungkin inilah saat kita terakhir berjuang. Kalau kita pikir-pikir kan Bang Ganda, Bang Jumur umur udah di atas mau 50 mau 60. Kang Agus apa lagi gitu loh ya kan, kita Marlin juga gitu loh. Nah sekarang kita pengen kita mungkin inilah the last duel kita, perjuangan kita terakhir untuk merubuhkan oligarki dan kekuasaan hari ini yang menurut emas saya mungkin lebih ganas dari Orde Baru kan, kira-kira gitu, supaya apa yang cita-cita kemerdekaan kita, jembatan emas itu jangan jembatannya yang diambil gitu loh, emasnya diambil, jembatan diambilin, udah nggak ada lagi kita. Jadi udah nggak ada lagi tuh yang namanya makna kemerdekaan kita kalau jembatannya udah nggak ada, emasnya juga udah diambil. Padahal katanya kemerdekaan itu adalah jembatan emas menuju kita kesejahteraan kemakmuran. Dan persoalannya jembatannya udah diambil oligarki, emasnya dirampok pula sama oligarki gitu. Udah nggak dapat apa-apa lagi kita. Apalagi makna kemerdekaan kita. Kira-kira begitu Kang Agus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.